Pratsna Tips Happy Family with High Engagement. Yuk cari caranya. Teman, happy family with high engagement bukan cuma soal upload foto kompak di media sosial, tetapi seberapa aktif kita berinteraksi di dunia nyata. Karena jujur aja, kadang hubungan keluarga tuh kayak grup WA yang isinya hanyalah share link dan ngobrol ringan seperlunya aja, tapi tidak ada keterhubungan batin. Engagement dalam keluarga itu bukan cuma soal hadir secara fisik teman, tetapi hadir secara batin. Ada bonding yang kuat satu dengan yang lain. Kita bisa saja serumah, tapi tetap jauh kalau nggak pernah benar-benar nyimak cerita satu sama lain. Satu rumah, tapi tidak ada perjumpaan batin. Karena apa? Karena kita tidak betul-betul hadir untuk orang lain. Yuk, kita coba membangun sebuah kondisi batin seperti yang dikatakan oleh Martin Buber dalam filosofi dialog Aku dan Engkau yang mengatakan all real living is meeting, yang artinya segala kehidupan yang sejati adalah perjumpaan, yang maknanya kehidupan yang sesungguhnya baru terasa ketika kita benar-benar hadir untuk orang lain, bukan sekedar berdampingan, tetapi berjumpa dan terkoneksi secara batin. Oke, itu yang akan kita bahas di Pratsna Tips kali ini. Terus gimana dong Pratsna supaya kita bisa benar-benar hadir dan punya relasi yang high engagement dengan orang-orang tercinta kita? Oke, yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, yang pertama adalah tanpa syarat. Maksudnya, gak perlu syarat buat terhubung dan hadir teman. Artinya, untuk meluangkan waktu buat keluarga, gak perlu nunggu ada waktu baru ketemu, lalu ngumpul dan terhubung. Mengapa? Karena waktu itu harus kita yang mengusahakan. Kita yang mengadakan waktu yang ada untuk orang-orang yang kita kasihi. Bukan menunggu waktunya ada, tetapi mengusahakannya supaya ada. Lalu yang kedua, quality time. Maksudnya adalah luangkan waktu bersama dengan keluarga tanpa gadget. Mengapa? Karena gadget seringkali membuat kita gak present teman, gak hadir untuk saling mendengarkan dan pay attention satu dengan yang lain. Jadi hubungan kita itu banyak ke distract oleh karena gadget. Kita terlalu fokus dengan gadget kita. Kita gak hadir buat orang-orang yang kita kasihi untuk mendengarkan lalu memahami apa yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga adalah empati, yaitu belajar mendengarkan dengan empati, bukan nyalahin. Kadang orang-orang di rumah gak butuh solusi atau instruksi, tetapi butuh didengarkan tanpa diinterogasi. Responi percakapan dengan hati, bukan dengan debat. Karena komunikasi adalah ruang untuk saling memahami. Nah, lalu yang keempat, mengerti. Kenali dan pahami kebutuhan hati keluargamu, baik itu kebutuhan hati istrimu, atau suamimu, atau
anak-anakmu, bahkan orang tuamu, dan hadirlah di situ. Misalnya nih, kadang orang tua kita gak butuh dikasih barang yang canggih dan mahal. Bagi mereka sudah bahagia ketika anak-anak menjenguknya. Orang tua akan merasa sangat dicintai. Lalu makan malam bersama dalam percakapan yang terbuka dan hangat. Itu sudah membuat mereka bahagia, teman. Oke, lalu yang kelima, activity. Cari kegiatan yang meningkatkan kebersamaan, yaitu kegiatan yang melibatkan interaksi yang tinggi satu dengan yang lain. Misalnya, ya seperti tadi, makan malam bersama. Karena seringkali semua begitu sibuk dengan aktivitasnya, sehingga untuk makan malam bersama keluarga pun tidak sempat. Lalu, contoh kegiatan lainnya, piknik bersama keluarga, atau olahraga bersama, bahkan nonton TV bersama sambil makan cemilan yang dibuat oleh mama kalian atau oleh nenek kalian. Itu pun sudah terasa sangat membahagiakan dan meningkatkan kebersamaan. Lalu yang keenam, ibadah bersama. Ibadah bersama di dalam keluarga adalah kegiatan yang sangat penting menurut Prajna, karena keterhubungan secara keimanan dan spiritual juga membangun kekompakan dan kesehatian di dalam keluarga, ya. Jadi teman, kalau mau diringkas, cara meningkatkan engagement dalam keluarga adalah: pertama, tanpa syarat. Kedua, quality time. Ketiga, empati. Keempat, mengerti. Yang kelima, activity. Dan yang terakhir, yang keenam, ibadah bersama. Oke teman, itu saja Prajna Tips kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan Prajna Tipsku akhiri dengan kalimat indah dari Albert Schweitzer, seorang humanis spiritual, yang mengatakan, "Sometimes our light goes out, but it's blown again into instant flame by an encounter with another human being." Artinya, kadang cahaya kita redup, tapi menyala kembali karena perjumpaan dengan sesama manusia, yang maknanya kehadiran seseorang bisa menyalakan kembali semangat hidup orang lain, bahkan tanpa banyak kata-kata. Oke teman, sekian dulu Prajna Tipsku. Bye-bye teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya.